Aku mohon kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Curahkan hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu, lawat secara khusus Tuhan, dan demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Ada satu pengalaman saudara ya, dalam hidup ini kita tidak usah membela diri kita. Kalau kita difitnah orang atau dijelekin orang, tapi kita percaya bahwa pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Suatu kali ada seorang pendeta, ini pendeta yang terkenal sekali. Dia mendapat masukan dari seseorang. Seseorang ini dulunya bukan orang Kristen, setelah itu jadi Kristen. Nah, dan pendeta ini mendengarkan kata-kata orang ini. Padahal pendeta ini tidak pernah kenal saya, tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu saya, tapi segera ngasih ultimatum bahwa Daud Tony tidak boleh khotbah di seluruh gerejanya dia. Saya bingung, saudara. Saya kenal tidak, tiba-tiba dikasih ultimatum. Itu kan aneh. Kalau saya kenal, setelah itu di ultimatum, itu benar. Betul enggak Pak Petrus? Saya aja kenal tidak, tiba-tiba keluar ultimatum itu. Ya sudahlah. Tiba-tiba suatu kali Jenderal Edi Wibowo manggil saya. Daud, siap Jenderal, panggilkan pendeta ini. Tuh, kaget saya. Lah ini kan yang jelek-jelekin saya, yang ngasih ultimatum saya backlist seluruh gerejanya dia. Aduh, kan kalau kita ini ada perintah itu tidak boleh berkata tidak. Jawab harus siap, entah bagaimana caranya harus jadi gitu. Langsung saya ajak kawan saya satu dari Pas Pampres, kamu sini dulu, let call, lo bantu gua ini saat ini. Ada apa nih Pak Daud? Aduh, pendeta ini backlist saya, tetapi saya diperintahkan jenderal untuk manggil dia. Gimana ini? Tenang aja, gini, kamu pakai baju seragam, oke? Kalau saya sipil aja, oke? Memang saya sipil, udah. Nah, pendeta ini khotbah ada di suatu tempat, di ruangan itu ya, wah dia habis khotbah, dan pendeta ini pun juga dikawal. Wah, ini pendeta tuh ada yang dikawal Pak Petrus. Ini pendeta yang dikawal, wah ada pengawalan gitu. Tapi ingat, kalau namanya Pas Pampres, semua kan gini semua. Nah, sengaja saya kasih Pas Pampres yang pangkatnya let call, teman saya itu. Apaan? Sing dulu San. Ya udah, ikut. Kawan ke sini tuh. Oke. Wah, kan dijaga ketat tuh pendeta. Langsung dari sini langsung hormat gini semua, kan ada Pas Pampres Saudara. Wah, gini semua. Nah, setelah itu langsung saya ketemu pendeta. Izin, Pak Pendeta, ada perintah khusus. Saya menghadap Bapak. Perintahnya, Bapak diminta menghadap di Cikias. Jam ini, jam sekian, sekian, tanggal sekian. Dan bila perlu saat ini juga. Langsung pendetanya ngelihat saya gini. Ini siapa ya? Ada satu Pas Pampres di sebelah. Pas Pampresnya gini juga. Langsung ini siapa ini kan gitu. Nah, dah, baik. Nah, setelah itu pendeta ini satu mobil dengan saya. Satu mobil saya, dia naik mobil Alphard. Diperkenalkan namanya dulu. Bapak namanya apa, jabatannya apa? Langsung, nama saya Daud Tony. Ini yang di ultimatum dia di seluruh gereja cabangnya se-Indonesia. Lah, tugas Anda
sebagai apa memanggil saya? Hanya mendapat perintah khusus dari Jenderal Edi Wibowo, jam sekian tanggal sekian ditunggu sama beliau, dan saya hanya menjalankan tugas dan perintah. Siap, langsung diem. Saya itu kalau di tempat Cikias itu kan ada pasar dan ada pengawalan gitu semua. Begitu saya masuk, semua gini semua. Nah waktu gini semua, Pak Pendetanya gini, ini kok pada kenal semua, ini orang siapa gitu. Nah setelah itu ketemulah sama Jenderal Edi Wibowo. Nah, waktu ngomong ke Jenderal Edi Wibowo, saya ada di sampingnya beliau, hormat, langsung saya tetap berdiri kan, yang tugas. Nah setelah itu ditanya, Pak Daud ini tugasnya apa, Jenderal? Dia adalah pengawal khusus untuk pengamanan presiden. Pendetanya gini, langsung sampai ngomong gini. Langsung setelah itu, tugasnya sebagai apa? Yang menjaga, mengamankan presiden, dan tugas-tugas khusus yang saya berikan sudah berapa lama? Sejak tahun 2004. Langsung Pak Pendetanya gini, omong-omong baik gini-gini. Setelah itu saya diantar. Daud, siap Jenderal, kamu antarkan Pak Pendeta. Oke, antarkan. Pendetanya ngomong gini, aduh untung saya. Itu sialan tuh orang jelek-jelekin kamu Daud. Nggak taunya kamu benar-benar pengawal khusus. Untungnya saya nggak urusan dengan kamu. Dia ngomong, dia salaman sama saya, kapan kamu khotbah bisa di tempat saya? Bayangin dah, kita nggak usah bela diri, Tuhan yang bela kita, amin. Nah apa yang terjadi? Pendetanya gini, kapan kamu bisa khotbah tempat saya? Dan kalau ikut saya, khotbah di tempat saya untuk, ya ini maaf ini ya, pendeta yang belum terkenal itu 750. Kalau sekelas kamu pengawal khusus pasti beda begitu. Saya ngomong sama Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya ke gereja melayani bukan cari uang, karena saya tugas untuk negara gitu. Langsung pendetanya gini, saya enggak nyangka orang sekecil kamu enggak kelihatan padahal pengawal khusus bilang gitu. Izin Pak Pendeta, makasih. Nah itu pengalaman dalam hidup saya bahwa kita ini tidak usah membela diri kita. Dan ada satu pengalaman lagi kalau kita dijelek-jelekin di depan komandan kita. Nah satu kali ada seseorang itu berkata demikian di depan jenderal, dia bisa punya kemampuan ini macam-macam kemampuan lah, macam-macam. Nah, waktu itu saya ditanya komentar saya sama jenderal, Daud, siap Jenderal, kita ini kan hamba Tuhan tidak boleh jelek-jelekin orang, betul? Nah saya tanya, Pak Daud ini katanya punya kemampuan ini, menurut kamu gimana? Dan repotnya yang ngomong ini juga pendeta juga, bisa nubuatan, bisa macam-macam gini gitu. Waktu itu Pak Gilbert tahu persis ini, Pak Gilbert Lumaindong. Saya ngomong gini sama jenderal, dia lebih hebat dari saya. Semua hal kemampuannya dia lebih hebat dari saya semua. Bisa ini, dia lebih hebat pokoknya jenderal. Saya selalu berkata orang itu lebih hebat. Apa yang terjadi? Dikasih tugas sama jenderal, tugas yang ringan aja, enggak bisa, gagal. Pendeta Gilbert ngomong, memang enak kalau menjaga presiden, menjaga Pak Edi Wibowo, apa hanya cukup doa? Kalau doa sih semua pendeta bisa. Nah setelah itu, begitu saya dikasih tugas,
A, B, C, D, operasi ini jalan semua. San Jenderal ngomong sama saya, Daud, kenapa kamu ngomong lebih hebat dari kamu? Gini Jenderal, kalau saya berkata saya lebih hebat tapi saya gagal, saya malu. Tapi kalau saya ngomong dia lebih hebat, tiba-tiba saya ditugasi gagal, wong saya udah ngakui tidak hebat, betul nggak? Betul? Betul? Jadi lebih baik gimana? Saya ngomong aja dia lebih hebat, biar dia ditugasin dulu. Nah kalau dia gagal, baru kita selesain. Kita buktikan di lapangan, dia kucingnya atau saya macannya gitu. Nah jadi di lapangan lah yang berbicara. Nah nanti saya ngomong macan, enggak taunya saya jadi kucing. Nah dia ngomong kucing, jadi macan. Nah lebih baik saya ngaku kucing dulu. Setelah di lapangan jadi macan, gitu aja udah. Nah, jadi pengalaman hidup kita, pengalaman hidup saya, kalau ada orang itu merasa hebat, melebihi saudara, saudara jangan sampai down atau jatuh semangat, atau jengkel atau marah, jangan. Malah saudara uji dia terus, sedih aja terus. Nanti apa? Nanti waktu yang membuktikan. Jadi kucing atau jadi macan, gitu aja. Gimana Pak Petrus? Nah, oke.